تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمالي شط لجمال الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق طبع صبر. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب تدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita kaji baru Asyaisul muhtalina allati ba'da mundu zamani Nabi Adam alaihissalam. Ciri-ciri penipu yang dimulai sejak zaman Nabi Adam. Kategori kaji tentunya persiapan Ramadan. Ya. Ternyata tukang tipu kok purba. Ya. Guru penipu siapa? Setan. Itu gurunya. Ini penting karena terkait dengan amalan. Maka ada perintah yang disebut saum. Apa kaitannya dalam risalah ini? Kita bahas secara keilmuan, tentunya tersandarkan kepada Quranul Karim. Langsung saja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan syahadatain talqin zikir, tentunya hanya ditujukan, diniatkan kepada Allah semata. Sama-sama kita lafadzkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Doa marifat. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Toharo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nafis baik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadini solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi idnillah wa ridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Wa khususan abaruhi Nur Muhammadin khususan ila ruhi Muhammad nabiyuna kawabil khusus hadiri al-madi khalifatul radin wa khususan arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma a'inna 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wadika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa budan bi faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya safi'al amr, Allahumma ya mujibat dawat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina bisarkatil maut wa najatan minan nari wal afa indal hisab. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kita masih bisa diberi waktu datang ke tempat ini untuk bertalibul ilmi. Kalau ada bertanya digeser gitu ya. Waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Asyhadatu ad'u jama'ati akhwati jami'ati subhanil masihiyati rahimakumullah. Fi hadal istima'i hadal fakirul ahmaku sanunakitsun hadanal lailata. Hadirin jemaah iwan akhwat jamaah rahimakumullah, baik yang mengaji secara langsung talaki maupun tidak langsung, mungkin melalui dunia medsos ya. Semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini kita coba tajuk risalah terkait persiapan Ramadan. Kasyaisul muhtalina alati badai mundu zamani Nabi Adam. Ciri-ciri penipu yang dimulai sejak zaman Nabi Adam. Ada 2 part, mudah-mudahan selesai 2 part ini karena pendek-pendek aja. Ya. Amma ba'du. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, semua udah tahu. Pasti jawabannya Nabi Adam. Unsur kehidupan Adam yang diciptakan oleh Allah adalah pasti sudah tahu. Nur hakikat Muhammad. Ya, itu keruh. Orang menyebutnya abaruhi. Tapi secara fisik adalah bapak badan adalah Adam, ya. Bapak ruh usulnya adalah Ahmad, bahasanya gitu ya. Nah, jadi ada Ahmad, Adam, ada Adam, ada Ahmad, ya. Betul kan? Nggak mungkin dua itu lepas, ya. Berkelindan bahasanya ya. Jadi kita bahas dulu satu persatu. Ini penting ya, ada amalan ya.
manusia pertama yang diciptakan oleh Allah secara syar'i dulu, Nabi Adam alaihissalam, yang penciptaannya sudah banyak yang tahu dari tanah, yang diambil dari berbagai macam bumi. Nah ya, kemana yang dulu nih? Tanya ya. Bumi dulu atau Adam dulu? Diambil di bumi kan? Berarti bumi dulu. Semesta dulu. Semesta dulu atau Ruh Muhammad dulu? Ruhulnya. Nur Muhammad dulu. Nah gitu ya. Nah. Jadi diciptakan Nabi Adam itu ya, diambil tanya dari berbagai macam tanah yang ada di bumi. Setelah itu baru diciptakan Siti Hawa. Bahasa Quran menyebutnya dari tulang rusuk Nabi Adam. Ini mengandung keilmuan yang sangat dalam loh. Ya. Jadi Siti Hawa itu, perempuan itu tidak diciptakan dari tulang rusuk. Salatin. Cairan yang ada di atas tulang rusuk itu mengalir ke zakar. Ya, mengalir ke zakar. Itu yang diambil sama Allah langsung tuh. Waktu Nabi Adam ditidurkan, diambil tuh, penciptaan langsung. Ya maka ada disebut pasanganmu itu dari dirimu sendiri, gitu. Ya, yaitu dari syalatin, air yang memancar dari dalam tulang rusuk sebelah kiri. Ya, yang sifatnya adalah tulang rusuk itu bengkok. Apa? Tulang rusuk bengkok nggak? Jadi meluruskan wanita itu hati-hati. Karena naturalnya bengkok. Nah, untung ada wanita gitu kan. Nggak enak gitu ya. Jadi hati-hati Pak. Nah, selurus-lurus tetap bengkok. Kalau diluruskan paksa patah. Kan itu. Itu sifat. Itu sih sifat. Nah, di sini perlu kita pahami lebih dalam lagi. Setelah penciptaan Nabi Adam, Allah merintahkan malaikat ya untuk apa malaikat? Bersujud kepada Nabi Adam. Tetapi satu makhluk yang disebut iblis menolak perintah tersebut kan, karena merasa lebih mulia dari Nabi Adam. Alasannya tersebab penciptaannya dari api, itu aja. Ini perlu dimaknai lebih dalam lagi. Sedangkan Nabi Adam dari tanah. Ini kan difirmankan di Al-Baqarah 34. Kita dasari itu dulu. Iqra Iwan. Untuk ingatkan lagi ya, usul penciptaan kita ya. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Dan ingatlah ketika kami berfirman pada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dalam sifat, dalam karakter di sini udah dibaca ya. Iblis ternyata takabur. Takabur itu perbandingan kan. Gua kaya nih, ente miskin, lu mesti tunduk sama gua, itu takabur. Ya itu beda tuh, itu sifat tuh, takabur. Jadi kalau takabur itu Allah nggak suka langsung diusir. Nah diusir tuh, iblis pergi. Ya.
Sejak saat itu iblis diusir dari surga oleh Allah karena kecongkakan dan kesombongannya, kan itu bahasanya. Itu syariat semuanya ya. Kemudian iblis memohon kepada Allah agar tetap bisa menggoda anak turunannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Ya. Ingat ya, iblis itu makhluk, nenek moyang bangsa jin, ya kan? Makhluk iblis itu mempunyai nama dan kriteria, beda-beda. Ada nama, ada kriteria, ya, untuk menggoda manusia. Itu yang disebut kriteria per kriterianya, itu disebut jin. Induknya iblis, kriteria sifat satu itu disebut jin. Ya. Ada kitab referensi yang akan bahas ya. Nama kitabnya Muraqi al-Ubudiyah Matan Bidayah al-Hidayah, cetakan Paramayan. Nah, pengarangnya anonim. Tapi karena ini terkait dengan hadis dan perlu Anda sampaikan. Ya. Jin-jin yang menggoda manusia di atas bumi itu dulu. Pertama harus diketahui namanya. Dia tahu nama bisa dipanggil. Kalau kamu menyebut orang banyak, orang. Nah, bingung orang kan? Nggak akan ada datang. Tapi kalau disebut satu nama datang nggak? Kalau diarahkan satu nama bisa kena orang itu kan? Nah, yang pertama namanya Konjabu. Konjabu. Pakai kok. Konjabu. Nama jinnya Konjabu. Ya. Adalah jenis jin yang mengganggu manusia dalam keadaan sholat. Jadi kalau sholat itu namanya Konjabu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu Konjabu arahnya, kolbu. Jadi arahnya tepat. Ya, arahnya tepat, tidak ke korin. Korin kan tuh nggak bisa bergerak nanti. Konjabu bukan di diri, di luar tuh masuk nama Konjabu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan sebut konjabunya, tapi dalam kolbu ini arahnya ke Konjabu. Duduk arahnya ke Konjabu. Bukan seluruh jin, ada muslim loh. Itu ayat Bakar tuh kena tuh kepada sifat-sifat jin tuh. Ya. Siapa? Yang pertama namanya yang sering menggoda sholat, Konjabu. Ada 9 tuh. Ada yang tahu? Nah, di UIN kan dikaji tuh. Dikaji nggak di UIN namanya? Sifat-sifat spesifikasi karakter yang mengganggu pada satu ikhtiar manusia. Pertama Konjabu. Itu jin yang mengganggu manusia dalam keadaan sholat, seperti membuat orang sholatnya menjadi ngelamun dulu. Setelah melamun, lupa bilangan rokaatnya, pikiran yang aneh-aneh masuk, tidak khusyuk lah bahasa. Sering menjadi ingatan kejadian yang lupa ketika dia luar sholat. Ya. Itu akhir karakternya. Kebawa, lupa, padahal itu baru kejadian. Seperti ingat letak barangnya di mana, masuk sholat tuh. Pas sholat ingat barangnya di situ. Pas selesai sholat lupa lagi. Maka ganggu. Ya, nah, maka diganggunya itu sholat. Nah. Terasa sama kita kan sering kayak gitu kan. Ingat uang. Oh ada uang di sana. Itu sholat tuh. Itu Konjabu. Ya, ulah Konjabu. Ya. Makanya sulit khusyuk, Pak. Kalau tidak dipahami nama karakternya. Itu karakter satu. Yang kedua, walhan. Ya. Jin jenis ini mengganggu manusia ketika kita berwudu. Letaknya di tempat wudu tuh. Jadi memang Allah menciptakan skenario begitu. Ada makhluk. Nah itu gunanya tulibun. Arahnya tempat wudu apa? Walhan. Ya, pas sholat Konjabu, gampang ngapalnya, nggak perlu dihafal, tapi yang penting inti pemaknaannya, nggak tahu arahannya. Ya. Hadas besar seperti was-was, berwudu,
menggunakan air, apakah suci atau belum masuk tuh. Bentuk masih tarasulun barasi, alah dua black habis air itu. Gosok itu termasuk walhan, diganggu walhan. Nah, yang ketiga, jalanbur. Jin yang berada di pasar. Nah, nggak ada di rumah tuh, mainnya di pasar. Maka Nabi anak-anak kecil lihat jalan bawa ke pasar. Ini paling mudah menampakkan diri jalan nabur. Paling mudah. Bagi yang peka itu tahu tuh, sering menyerupai manusia. Apa namanya? Jalan nabur. Pakailah ya, jalan bur, bukan nabur ya. Jalan bur. Berada di pasar, menghiasi para pedagang dengan omongan kosongnya, kebohongan janjinya, memuji harta bendanya, dan juga yang mengompori para pedagang untuk mengurangi takaran dan timbangannya. Oleh karena itu, jangan lupa berdoa setiap hendak masuk pasar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Arahnya kemana? Konjak pula kacau, Pak. Nggak ada konjak di situ, konjak di masjid. Apa namanya? Jalanbur. Itu spesifikasi memahaminya, ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, awar. Awar ini jin yang menggoda manusia untuk melakukan perzinahan. Nah, hati-hati nih. Arahnya awar. Jangan diarahin jalan nabur, bukan ke situ, jalan bur, enggak. Awar. Dengan meniupkan, pertama ya rangsangannya ditiup lubang jakar laki-laki. Itu kerjanya tuh. Lubang jakar tuh laki-laki ditiup tuh. Ya. Dan maaf kalau di wanita pantatnya. Jadi ada aturan fikih syariat ya, yang perlu antum semua pahami ya. Syariat melarang dua orang yang bukan muhrim berduaan tanpa adanya muhrim. Sampai ya? Walaupun orang itu nggak cantik, tapi tidak muhrim saya, tapi perempuan sebaya dengan kita nggak boleh berduaan. Dilarang syariat itu, bukan ke yang cantik aja Pak. Karena kalau udah berduaan yang ditiupnya Pak, bukan mukanya Pak, bukan mukanya cantik, rangsangan di ekornya, tahu nggak? Maka orang sering kalau itu lain pula rangsangan kita ya. Hati-hati Pak. Ini ilmunya memang begitu. Di kitab itu begitu. Ditiup pantatnya tuh. Maaf ngomong ya, Anda harus menyampaikan apa adanya dari kitab. Maka dilarang oleh syariat. Dua orang yang bukan muhrim berduaan tanpa adanya muhrim dari keduanya, karena orang ketiganya adalah jin awal. Orang ketiganya jin awal. Bagai ta'awudnya, sucinya kita arahnya ke jin awal. Yang siap itu selalu ada itu. Selalu ada. Menggoda kita melakukan guna perzinahan. Ketiga, wasnan. Jin yang membuat manusia tidur dengan cara memberatkan kepala, kelopak mata, ya, agar tidak mampu baik taklim, pengajian, tazkiyah, ya, sholat. Jadi di sholat itu ada dua Pak, tiga bahkan. Di wudhu ada, waktu sholat ada. Yang pertama waktu sholat siapa tuh? Ada tiga arah Pak. Tapi kalau arahnya ke fisik itu tidak disebut awar atau konjabu. Bukan awar, bukan konjabu, tapi wasnan. Manusia yang tertidur, diberatkan matanya, itu wasnan. Talim ya, tidak masuk konjabur, karena konjabur itu waktu sholat saja. Talim maksudnya wasnan. Aduh, kok berat bener gitu. Ya.
Coba perhatiin tuh. Seperti ada yang mempengaruhi. Coba antum pas ngobrol hilang teman-teman. Betul kan? Ya, hilang antum. Nah, itu dia. Menundukkan kepala, kelopak mata, tidak mau mendirikan apa ibadah-ibadah lainnya. Selain itu juga membangunkan, menggairahkan sesuatu yang sifatnya ke mata yang jelek, tuh enggak? Mata ngelihat yang dia suka gitu, digeser. Apa namanya? Wasnan. Ya, udah tahu ya? Pertama dong, ulang dulu. Pertama, panjabu di sholat. Mengakibatkan sholat berpikiran kemana-mana. Kedua, walhan dalam wudhu. Ya. Ketiga, jalan pasar. Keempat, awan melakukan perjinahan, meniup lubang kemaluan laki-laki atau meniup pantat perempuan. Ya. Yang keempat, yang kelima, wasnan. Mudah ngantuk, tertidur sampai ngorok loh. Nah, itu dia tuh. Ya. Keenam, taburu. Taburu ini yang paling sering merasuki wanita. Itu disebut kerasukan. Jadi kalau kerasukan kita melakukan ru'yah, arahnya taburu. Arahnya taburu. Kalau arahnya tepat ke situ, sembuh tuh. Apa namanya? Taburu. Jin musibah. Mengakibatkan semua orang stres. Ngaget, masuk dia, panasnya ditinggikan. Membuat seorang terkena musibah, berteriak-teriak, menampar pipi seperti orang yang terjadi di zaman dulu jahiliyah ketika ada satu keluarga yang meninggal, maka mereka menampar pipi, berteriak, menyubek baju. Nah itu dia tuh. Apa namanya? Taburu. Yang 7. Dasimun, bukan dasman. Dasimun. Dasimun itu jin yang berada di makanan. Makanan, minuman, ya. Dan dia masuk ikut ke rumah. Kalau makan, ya mau makan tidak menyebut nama Allah. Masuk ke rumah dia akan masuk tuh. Kalau kita tidak assalamualaikum, ya, tidak bismillah. Juga dasimun ini tidur di atas kasur atau tikar memakai baju yang tidak dilipat. Jadi hati-hati baju digantung itu. Jadi kebut dulu. Kalau digantung sudah dipakai. Itu arahnya ke apa? Dasimun. Ya. Nah. Jin ini membangunkan permusuhan di antara suami istri. Maka jin ini disebut jin cerai. Supaya pisah. Nah, si anak coba cerai. Kok dasimun cuma masuk lah. Itu dasimun Pak. Arahnya ke sana ta'awudnya. Jadi ta'awud kita arahnya ke sana. Itu dasimun. Jadi tahu nama, kita tahu arah. Maka kita bisa beresin. Ke-8, mutawanu atau masud. Ya. Sama kerjanya tapi ada sedikit perbedaan. Ini tetap di poin ke-8 ya. Jin pemberi kabar bohong yang diberikan kepada manusia tidak wujud, asalnya seperti peramal dukun. Tidak wujud tapi masuk ke telinga. Larinya ke klinik. Tahu nggak? Klinik. Itu umumnya mutawanu atau masud. Ya. Itu ya. Jadi arah ke klinik-klinik itu kita percaya, yakin itu masud. Pelakunya mutawanu. Dukunnya mutawanu. Yang percaya namanya masud. Jadi kalau kita percaya, kita arahnya ke masud. Kalau kita jadi dukun, arahnya mutawanu. Itu. Ke-9, ibiyada. Ya, ibiyada itu nggak ada di kita. Letaknya di orang-orang pintar, ulama, ustaz, wali Allah. Nah, ini keren. Berarti pintar. Ya, kalau antum ulama itu cobaannya. Ya. Bahkan dia masuk ke Nabi. Nah, itu yang disebut ibiyada. Ya. Adalah jin yang dipasrahkan, ditugaskan menggoda para wali Allah, nabi, ulama-ulama keren. Mudah-mudahan dengan memahami al-asma dari jenis makhluk ini, nah, yang sering nipu kita,
kita terhindar dari godaannya dan bisa mengilmuinya secara benar. Sampai Pak ya? Jadi isim azom, nama-nama besar kaum penipu itu tadi 9. Sampai Pak? Amalannya satu, ta'awud saja. Tapi kita tahu arahnya, ibarat kita mana tahu arahnya. Kita banyak mana tapi nggak tahu arahnya, kemana-mana Pak, salah sasaran nanti. Paham ya? Itu maksudnya. Nah, itulah deretan nama-nama iblis, setan, bangsa jin yang sering mengganggu anak keturunan Adam sampai akhir kiamat. Itu perjanjiannya. Allah membuat skenario itu sengaja untuk menguji iman antum. Paham ya? Nah, ada sisi pemahaman yang menjadi lebih benar, bukan menyalahin mereka. Dan mereka mengganggunya tidak pernah tidur. Dari bangun tidur sampai tidur. Bahkan ketika antum tidur. 9 itu. Kadang-kadang diganggunya tuh. Ke-9-9-nya itu. Siap-siap dia start. Jadi musuh kita banyak. Kalau nggak ngerti agama. Banyak Pak. Nah, makanya banyak orang oleng kan. Nah itu. Jadi kita berdoa setiap aktivitas supaya dijauhkan dari gangguan tadi. Banyak yang menayangkan ya, kita naikkan lagi pemahaman kita. Banyak orang kurang memahami secara sisi ilmuwan, secara lebih tadabbur ke dalam, menayangkan, menyampaikan bahwa peristiwa terusirnya Nabi Adam dari surga karena terpedaya dengan bujuk rayu setan atau iblis. Itu kurang tepat Pak. Benar, kurang tepat, harus diilmui. Nanti kita berprasangka jelek, ya. Dia Rasul loh, ya. Begitu juga Musa, ya. Orang sering menganggap secara umum Nabi Adam itu skenario Allah karena tergoda iblis, ya. Bukan Pak, bukan begitu pemahamannya, ya. Nah, kita bahas. Dapat kita bayangkan seandainya kejadian tersebut tidak terjadi, ya, nggak terjadi Pak. Nggak ada godaan tadi, antum hidupnya di mana sekarang? Surga Pak, dunia kosong, benar kan? Iblis saja isinya mungkin ya. Jadi kita sejahtera. Ya. Itu sebabnya Nabi yang tukang kritik siapa Pak? Nabi Musa, ngeritik Nabi Adam habis-habisan. Ya. Jadi kalau hingga kini umat manusia tetap akan berada di surga. Kalau kejadian tadi nggak ada, bukan di bumi kan? Analoginya kan gitu. Ternyata ini diresahi, kesal, penasaran kejadian tadi di benak Nabi Musa alaihissalam. Kesel, gara-gara si Adam ini katanya kan, ya. Buat turun ke bumi katanya, gitu. Itu dia karakternya. Ada kitabnya ini loh. Ya. Dalam sebuah kesempatan ketika Nabi Musa bertemu Nabi Adam, maka hal tersebut langsung dikonfirmasikan ya. Di saat mempertemukan dengan Nabi Adam, yang dilakukan pertama kali niat Nabi Musa apa? Gua labrak lo Adam. Nah gitu tuh. Itu karakter kerasnya. Kan biasa aja, dia kan manusia juga tuh. Ya, kayak dia. Jadi pas ketemu, ya, Nabi Musa langsung melabrak Nabi. Di saat itu Nabi Musa langsung mempertanyakan secara keras sekaligus menyalahkan Nabi Adam yang memakan intinya buah kuldi dengan ibu Hawa. Kan itu intinya. Ini jarang dibahas masalahnya sampai ke tingkat analogi kecerdasan spiritual. Anda harus sampaikan. Ya. Itu semua memang skenario Allah, ya. Tapi kita harus memahami unsur kejadian secara sisi benar kan. Nah, disalahi itu Adam sama ibu Hawa karena makan buah kuldi. Buah kuldi itu dari sononya yang makhluk di surga itu dilarang satu, enggak ke Adam Hawa aja. Apa ada yang makhluk di sana termasuk lagi. Pokoknya jangan makan buah larangan. Itu namanya buah larangan. Ya, buah larangan itu namanya khuldi. Ya. Di sini pangkal balanya kita turun. Ya.
Yang mudah terangsang pertama Hawa. Ya. Hingga akhirnya Nabi Adam diturunkan ke bumi, kan gitu ceritanya. Akibat makan buah koldi tadi. Dan manusia pun hidup di bumi seperti yang terjadi sampai saat ini sekarang. Dalam perdebatan antara Nabi Musa berpendapat jika Nabi Adam dan Siti Hawa kalau tidak memakan buah kuldi, bukan tak mungkin manusia akan hidup damai di surga sampai kiamat. Ya. Kan gitu. Hal itu kemudian mendapat jawaban dari Nabi Adam dengan suara yang halus, dengan kearifan kecerdasannya. Nah, coba antum cari kira-kira ngomongnya apa? Itu firman tuh. Ayo. Ada diajarin tasawuf enggak? Yang tersembunyi dari ayat jawaban Nabi Adam kepada kritik Nabi Musa. Nabi Adam berkata bahwa terjadian itu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha kalimatullah wa qad tamatas jiluhu mundu zamanin ba'idin. Ini Musa merupakan kalamullah dan sudah tercatat jauh hari. Itu sudah tercatat bahwa Adam itu makan buah kuldi di jauh hari, sudah tercatat takdirnya begitu. Tahu nggak? Itu jawabannya. Akhirnya Nabi Adam pun menerangkan, masih kekeh juga, jelaskan. Menerangkan bagaimana kisah sebenarnya. Yang tercatat setelah 400 tahun, 40, ada yang menyebut 40 tahun sebelum saya Adam diciptakan, kesalahan yang sudah tercatat dalam skenario Allah itu kemudian oleh Nabi Adam dipertegas. Ya, ingin tahu antum Musa, jelasnya, ingin tahu sebabnya, ada satu kitab, inilah kitab Taurat. Diserahkanlah Taurat itu kepada Nabi Musa. Duduk. Karena sejarah ini suruh Allah Taurat dikasihkan ke Musa. Duduk ya. Itulah kitab Taurat yang isinya tadi itu, yang diberikan kepada Nabi Musa. Di dalamnya dijelaskan jika Allah menurunkan Nabi ketika bumi, sengaja Allah menurunkan Nabi Adam ini ketika bumi amburadul. Kalah tuh galodo di batu busuk, bapak lur tuh de ulah sabalungnya jin, tahu ya. Maka suruh turun Nabi Adam, berarti udah skenario ya. Lagi amburadul. Kemudian perdebatan itu pada akhirnya dimenangkan Nabi Adam lah ya. Jidal itu udah ngerti Nabi Musa, baru diam dia. Karenanya jika pemahaman masyarakat akan kisah Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah kuldi, ini harus mendapat keilmuan yang benar. Nanti takut ada dektum begini, bahwa Nabi Adam setingkat Nabi Rasul kok kalah dengan bisikan iblis, kan gitu. Betul kan? Bukan begitu, Pak. Kenapa dia ngikut omongan iblis suruh makan buah kuldi? Inilah ilmunya. Ya. Jika dibiarkan secara langsung, pengertian ini udah terjadi. Kita menjustifikasi Nabi Adam tergoda oleh bujuk rayu setan. Dia Rasul loh. Benar gak? Benar? Lanjutkan kan nih? Ayo. Ada beda pemahaman kita dengan awam. Bahkan beda dari ulama. Ayo. Betul. Bahasanya apa? Nabi Adam itu korban sumpah. Sumpah apa? Atas nama Allah. Demi Allah, hai Adam, kalau di surga itu karena kita manusia tidak akan selamanya, bisa mati, jadi nggak akan selamanya. Maka untuk bisa hidup berketerusan, demi Allah kata iblis, abang iblis ini, makan tuh buah kuldi, gitu. Adam ragu sama Siti Hawa, karena sudah ada larangan. Adam menghormati kata-kata
wallahu alam, demi Allah. Karena Adam jadi bingung pas ditegur sama Allah. Kenapa bingungnya? Saya baru tahu ya Allah, ternyata ada makhluk yang berani mencatut namamu ya Allah. Artinya, aku demi Allah gampang mana zaman kini. Itu dia. Begitu hormatnya sama Allah, sampai menyebut nama Allah aja dia langsung ngikutin. Paham? Udah beres pikiran kita. Enggak langsung menjustifikasi Siti Hawa dengan Adam brengsek. Enggak bisa. Kalau kita renungkan dari sejarah, turunnya Nabi Adam itu skenario Allah untuk membereskan bumi karena amburadul. Duduk, termasuk kita. Bukan ngabisin. Bukan ngerusak, beresin bumi itu. Betul kan? Khalifah. Iya kan? Dengan lingkungannya masing-masing. Ya, itu dia. Di sini kita dapat satu sisi dari sejarah ini, pemahaman yang insya Allah benar. Ya. Jadi Nabi Adam adalah korban sumpah atas nama Allah, bukan korban godaan setan. Karena kalau korban godaan setan lemah banget dia. Adam itu sempurna, suruh sujud kan malaikat. Cerdas kan? Jadi takutnya Adam itu makan buah kuldi karena pakai nama demi Allah. Hati-hati, wallahu alam. Itu demi Allah. Hati-hati Pak, sembarangan. Demi Allah, ada ndak mangicu kan yang tuh. Aduh kacau. Sejarahnya ada. Sebentar-bentar ngejual namanya catut sih. Andung saya banyak mencatut. Coba kalau dicatut, nama Andung dicatut suruh datang Andung dan mengecek, menduduh orang, betul tak? Iya kan? Zaman kini, itulah para penipu ulung. Nah, udah mulai terjadi Pak. Jadi Adam korban sumpah dari makhluk iblis yang berani-beraninya sampai Adam kebingungan. Ada makhluk yang berani mencatut nama Allah. Tinggi gak kekuatan iman Adam? Tinggi kan? Nah, itu. Bukan korban godaan setan ya, bukan. Lurusin itu. Ya. Hal itu dijelaskan melalui berbagai hadis dan kitab yang mengisahkan tentang Nabi Adam ketika beliau Adam ditanya Allah, kenapa memakan buah yang dilarang? Nabi Adam menjawab, demi Allah, saya tidak pernah menduga ada makhluk iblis yang berani berbohong atas namamu ya Allah. Itu jawaban Nabi Adam. Dan itu hadisnya sahih. Demi Allah ya Allah, saya tidak menduga kalau ada makhlukmu yang berani mencatut namamu. Zaman modern banyak yang mencatut kok. Ya, tuh. Jika Nabi Adam tak tergoda dengan setan, melainkan dia mendengar nama Allah dalam sumpah setan iblis, itu sebabnya Nabi Adam dan Siti Hawa langsung memakan buah kuldi dan tak pernah mengira jika itu adalah sumpah palsu. Sumpah palsu bro. Gitu. Ya. Hati-hati Pak, mengatasnamakan orang Pak. Ya. Jin klinik-klinik yang 9 itu, yang tadi, itu sering mengatasnamakan sesuatu tuh enggak? Ya. Bilang saya Burhanuddin, bilang itu. Tahu enggak? Hati-hati sana. Itu saya Burhanuddin itu. Wah, udah sampai saya Burhanuddin, udah disembah tuh kuburan. Mabuk antum. Banyak kejadian kayak gitu? Banyak Pak. Ini tuh label penting bisa mendudukan. Mungkin kemari orang perangnya di kecerdasan pikiran. Kalau kecerdasan pikiran materinya tinggi, tidak kuat kecerdasan rohaninya, hancur nggak kita? Ya, nah itu dia harus distandarkan. Jangan sampai kita kena sumpah catut nama, kan gitu? Iya kan? Ini kan sama seperti kalau kita dipanggil orang tua atau guru. Ya, gini, Acendra umpamanya, ada yang datang. Cen, cepat pulang. Bapakmu itu memanggil. Dia celaka 12 itu. Langsung ngaji apapun dia tinggal tuh, betul kan? Nggak dilihat kebenaran orang ngomong orang gitu kan? Karena hormatnya sama orang
tua. Analogi kita nerima nggak? Mau nyalahin Nabi Adam dengan Siti Hawa? Enggak. Nah, pertanyaan, ada yang nerangin kayak gini di luar nggak? Ada hadisnya. Ya, ada manusia bukan? Hawa manusia juga bukan. Nah, gitu. Ya. Jadi orang tua, guru yang memang kita hormati, seumpama kita dipanggil oleh orang yang kita hormati, ya, apakah kemudian akan bertanya, apakah benar bahwa ibumu, gurumu benar memanggil? Nggak mau tahu benarnya, pokoknya pas ngomong gitu langsung cabut kita kan. Kapan kejadiannya? Cendra, capek lah datang. Itulah berang-berang tuh andong kok untuk aida di anta biri-birinya datang mah. Batu napa? Padahal luntan tuan dong ngece itu. Tapi ada hikmahnya kejadian itu. Jangan takut ngaji. Kita mesti cerdas spiritual kaji. Ya. Ini bukan bohongan biasa. Ini benar, ini ada hadisnya, ada matanya. Ya. Ya. Itu wajar kayak gitu. Yang penting kita baik. Melakukan kebohongan baik, asal jangan pakai nama Allah. Celakan tuh. Demi Allah, bentar-bentar demi Allah. Bahaya itu Pak. Walaupun benar jangan coba juga. Hati-hati Pak, kebenarannya tidak bisa dinilai itu Pak. Bisa salah kan? Hati-hati Pak. Sekarang orang mudah sekali menyebut itu. Kita monitor aja di luar. Ujung terakhirnya pasti itu ya. Ya. Udah demi Allah pas dia kerjain, banyak yang kerja blok nggak? Habis duit antum. Banyak tuh. Dagang dari kacau itu di pasar. Jadi Nabi Adam, Siti Hawa memakan buah tadi justru menunjukkan kepercayaan kepada perintah Allah. Itu benar Kak? Menjadi berbeda kasusnya kalau ternyata setan iblis melakukan muslihat dengan menyebut nama Allah sebagai sumpah serapah untuk meyakinkan pasangan tersebut. Jadi banyak ulama yang selalu menyebut kesalahan Nabi Adam dan Siti Hawa kurang bijaksana. Itu bahasanya. Sepakat Pak? Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi hati-hati jadi ulama ya. Ya. Kita tidak boleh menjustifikasi kalau keilmuan kita masih belum sampai dalam konteks yang disebut mufasirun. Ya. Nggak enak kalau antum suruh ngaji di orang banyak, nggak mau antum. Harus terpilih. Ya. Kalau antum mau menyampaikan keluar juga hati-hati. Gitu. Kejujuran itu nggak mudah Pak. Ya. Kejujuran yang tertinggi adalah letaknya di nawaitu dan qalbu antum. Sepakat tak? Sepakat ya. Jadi Nabi Adam, Siti Hawa dicurangi gitu. Tapi ada hikmah. Ya. Diizinin Allah suruh begitu iblis. Jangan salahin iblis dulu dong. Iblis disuruh gitu kan? Iya enggak? Iya kan diizinin Allah kan. Supaya Nabi Adam turun ke bumi. Ngurus yang amburadul. Kalau menipu, ya setan itu gurunya. Betul. Karena dari zona naturalnya gitu. Jadi nggak ada manusia itu bisa ngalahin ahlinya setan tuh. Nggak ada Pak. Jadi kalau antum kurang tipu, tukang koruptor, gurunya bukan manusia deh. Siapa Pak? Setan gitu ya. Udah jadi setan ya. Benar nggak? Nggak enak ngajinya ya. Nah itu kenyataannya. Maaf ya, lebih baik, lebih mulia antum disebut wow daripada disebut setan. Kok indah disebut setan cengangas-cengingis ya. Heran. Disebut wow mau kita dibunuh. Kan kacau tuh. Ada hukumnya kan? Pusing zaman sekarang nih. Jadi hingga kita mesti pahami karakternya dulu. Ya. Suatu saat setan iblis datang dengan pura-pura nangis. Ini sejarah ceritanya ke Adam waktu makan buah kuldi. Nangis dulu ini. Riwayatnya saya ini. Nangis. Kemudian
Blistan berkata, Blistan tuh iblis setan lah gitu ya. Ya. Berkata gini kepada Nabi Adam, segala kenikmatan yang ada di surga. Kepada Adam disampaikan segala kenikmatan ini akan segera berakhir karena pada akhirnya manusia itu akan mati. Itu keterima logikanya. Pinter nggak? Ya, karena makhluk. Nangis acting dia. Blistan tuh nangis acting, Pak. Ya. Begitu, Pak. Sampai akhirnya Nabi Adam nanya. Jadi solusinya gimana? Wajar kan? Supaya umur panjang bisa lama di sorga. Ucapnya. Akhirnya Blistan, udah nih. Udah Adam, itu kan duluan makhluk. Akhirnya Blistan menawarkan solusi, yaitu buah istimewa yang disebut kuldi. Bila makan buah itu, maka akan menjadi abadi, sama dengan air kehidupan. Itu zamannya Musa dengan Khidir, nanti dong ceritain. Ya. Itu di dunia itu. Ya. Jadi menjadi abadi, tubuh itu menjadi abadi. Sementara Nabi Adam sendiri ragu. Dia tahu ilmunya. Karena dia tahu ada satu buah penduduk surga itu dilarang untuk mengkonsumsi buah itu, kuldi. Itu yang dilarang. Terus iblis, Blistan. Blistan aja enak ya namanya Blistannya. Ngomong gini. Wala alam akhtaral akbari. Anala bas'alan bitanawul fakihatul khalid hadihi. Demi Allah, wallahu alam, demi Allah, saya tahu beritanya terbaru ini. Beritanya masih hangat gitu. Berita terbaru. Jadi di medsos kan banyak. Bahwa sekarang kalau makan buah kuldi ini tidak apa-apa, antum bisa langgeng. Karena ada demi Allah itulah. Kaget. Kaget tuh. Terutama yang pertama kaget, Ibu Hawa. Kaget. Ada masih ragu. Iya juga ya deh. Nggak mungkin dia ada makhluk berani mencatut nama Allah. Apalagi di surga. Jadi pangkal demi Allah, wallahu alam, hati-hati. Ulama banyak ngomong wallahu alam. Harus selesai dulu dengan kejujuran kita. Itu spiritual tinggi loh. Ya. Dimakanlah buah kuldi tadi. Yang dilarang tersebut. Kemudian Allah dipanggillah Adam sama Hawa. Ditanya alasan memakan buah larangan. Jawabannya gini. Min najli sarafullah. Aindama dakari syaiton dalika sikha alal gufur. Alalul fur. Artinya demi kehormatan Allah. Ketika disebut oleh iblis, maka saya percaya ya Allah. Paham? Itu benar nggak? Benar omongan itu. Karena Nabi Adam hakul yakin makhluk iblis setan tak berani mencatut nama Allah. Itu hebatnya Adam. Ilmunya tinggi sebetulnya. Nah, tanya tukang tipu tuh jago nggak Pak? Siapa yang jago? Hebat tuh setan, kalah tuh makhluk tuh. Kita aja yang ngomong bisa ketipu, Rasul aja ketipu dari omongannya. Tapi pertama Nabi Adam itu ragu, karena nggak ada yang menyampaikan berani mencatut nama Allah, nggak mungkin. Tapi iblis berani, begitu takaburnya. Nah, jadi secara prosedur, bahasa mudah aja ya. Nah, secara prosedur Nabi Adam disuruh pergi dari surga karena tahu alasannya, diberi bekal. Diberi ilmu. Nabi Adam dan Siti Hawa dikasih arahan ke sana. Sampai Pak? Ya. Berbeda dengan Blistan tadi. Ditendang langsung tuh, terjun Pak.
beda, nggak dikasih bekal. Ya itu makanya gentayangan kata Tuhan. Mulia mana? Nggak diberikan bekal. Jadi setan akting pura-pura nangis penipu ulung. Kalau penipu itu syaratnya apa Pak? Syarat jadi penipu harus sopan nangis. Kacau lah. Ada di mana tuh kalau nggak di Hawa? Ayo, sehari-hari kita ngeliat nggak? Datang ada mana hantu tuh Mak. Ada udang di balik hantu kan gitu. Jadi syarat menipu apa Pak? Sopan, nangis, kena antum. Gurunya siapa? Blistan. Kalau digabung dengan intelektual tinggi, habis nggak kita Pak? Udah, hati-hati Pak. Jadi syaratnya gitu, kalau nipu, anu ngajarin ya, jangan praktekin. Harus nangis, sopan. Jadi jalur penipuan awal dari setan ya gitu tuh. Jalurnya, sopan pura-pura nangis, cara paling ampuh. Percaya? Udah praktekin. Nah, anu nggak tanggung jawab. Sopan nangis gitu aja. Ada yang kayak gitu zaman sekarang banyak. Nggak tajam, kaki cuan tuh. Banyak Pak zamannya udah hidup. Nah kalau ada yang bertanya dari apa Hawa diciptakan? Ini kaitannya juga nih. Hawa dari apa diciptakan? Tadi udah kasih bayangan. Bagi sebagian orang mengenai pemahaman dari Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam tuh diciptakan. Sebagian ada yang menjawab sama terbuat dari tanah. Karena salah tafsir di ayat. Ada juga yang menyatakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Disebut tulangnya. Salah tafsir juga. Jelasin gak nih? Ya. Sedangkan yang dimaksud tercipta dari tulang rusuk laki-laki adalah menggambarkan bahwa perempuan itu mempunyai sifat. Itu asifatun. Tercipta wanita itu dari tulang rusuk laki-laki itu, kalau kita ngerti bahasa Arab, itu asifatun, bengkok. Maka bagi yang jomblo harus tahu itu tuh. Ya, perempuan itu. Yang udah berkeluarga, pusing gak ngadepin perempuan Pak? Ras paling kuat di atas dunia. Kan gitu Pak. Banyak yang oleng Pak. Godaan yang paling berbahaya setelah iblis, padusi, baru harta, betul kan? Baru jabatan, kan nomor 2 Pak. Alhamdulillah nggak ada padusi Ziko ya. Gitu Pak. Bukan ngejelekin, kita ada sisi baiknya, maka muliakan. Karena kalau nggak ada padusi, oleng juga kan. Jadi ingat, andong tunjukin. Wanita itu mempunyai sifat tulang rusuk, bengkok, nggak ada yang lurus. Ada tulang lurus bengkok, nembus ke sini nanti. Ya. Kenapa dibengkokin? Untuk melindungi laki-laki kolbu. Jadi kejelekan itu harus dipahami secara hikmah, jangan menjustifikasi langsung jelek. Betul kan? Makanya kalau antum melihat orang jahat, alhamdulillah dia ngajarin kita berdakwah supaya ngingetin yang baik, kan gitu. Itu amalan sufi loh. Bisa nggak sih? Bukan ngegampangin kaji itu. Kadang kita pusing. Bencana ada baiknya nggak? Nggak ada duit ada baiknya nggak? Acendra terlambat nganter air ada baiknya nggak? Ada. Kalau nggak yang duduk nggak babak belur. Kira-kira gitu dah. Sekedar Tuhan kayak gitu kok. Sepakat Pak? Nggak susah kita hidup. Jangan dibuat susah Pak. Jadi natural kalau wanita itu bengkok kayak gitu. Jadi ini bukan kata pentalim ya. Wanita itu bengkok bukan kata pentalim loh. Nanti disalahin, digebugin dulu nih. Nah kalau kedengaran perempuan pasti kritik kan. Memang kayak gitu naturalnya. Ini kalam Allah Al-Quran loh. Maka pahami sifat perempuan. Ya,
pahami. Kalau ingin berjodoh menjadi berkah samawa, pahami dulu. Pahami dulu. Ya. Begitu juga laki-laki ingin berjodoh ke perempuan, sebaliknya pahami. Yang terpenting jangan sampai tertipu makhluk setan berdasarkan judul risalah ini kan. Ya. Itu sebabnya diwajibkan saum wabil khusus di bulan Ramadan. Kenapa kok ke saum? Perhatiin. Bagi yang beriman ya. Bagi yang nggak beriman, terserah. Resiko ambil diri untuk setahun ke depan. Coba perhatikan ayat ini. An-Nisa ayat 1 dibaca. Perhatikan dulu. Ini kaitan jodoh juga supaya memahami godaannya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan selesai ini pas puasa Ramadan babi ini loh. Nah itu. Nah termasuk menada babi ini kalau mampu. Nah. Baca dulu. An-Nisa ayat 1. Ya Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nasihat amalannya, nasihat amalannya ya, dong kasih tahu ya. Peliharalah hubungan silaturahim. Keluar, bukan diri kamu sendiri. Nah, siapa yang belum nikah? Dong lihat nih, itu perempuan istrinya ada di situ tuh, ada di situ, nggak jauh beda tuh, kembaran kayak kolor itu, tuh ada tuh. Itu dia. Itu ada yang bisa dikeluarin 2, 3, 4 ada tuh Pak. Dari Salatin. Jangan belajar itu ya, nanti begini banyak Pak. Nggak percaya. Gini, kita nukil ayat tadi dari Imam Fakhrur Razi. Tafsirannya gini. Pada ayat tadi ada 2 pendapat. Usul padusi, usul perempuan dari dirimu sendiri, kan gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau jelegedek ada laki-laki ada pasangannya ya, ada pasangannya, mau diambil mau nggak bodoh ting gitu kan ya. Betul kan? Nah, pertama yang dimaksud dengan wa khalaqa minha zawjaha di An-Nisa ayat 1 ya, adalah Hawa diciptakan dari tubuh Adam. Hawa diciptakan dari tubuh Adam. Berarti Iwan calon bininya dari Iwan. Sampai Wan? Iwan Rio bininya dari tubuh Iwan Rio. Ya. Betul? Akhirnya lah barangkali kok. Kalau abe kok habis sum-sumnya tuh mati kok, jangan terlampau, jangan melewati, ya. Kira-kira itu. Kapan diambilnya istrimu? Adam diambil istri itu diciptakan Allah saat tertidur pulas. Saat enggak
saat napi isbat, saat lalu. Kalau banyak bagadang sulit cari bini. Itu saja. Banyak lalu sila. Itu dulu. Nah makanya orang lalu lalunya ketek supaya jangan banyak bini. Bahak aja itu supaya jangan lalu. Dalam kisah sahih, Allah menciptakan Hawa saat Adam tertidur nabi pulas. Sekarang tidur antum gimana? Kalau ke bawah mimpi nggak pulas Pak? Sampai Pak? Saat nabi harus toharo tinggi. Paham? Harus tidak batal wudhu. Harus mencontoh sholat Rasul, Nabi seperti mayit, tidur seperti mayat. Contoh tidurnya Nabi. Sampai Pak? Ada dilakuin itu. Itu jomblo taruh lalu udah mengangkang nggak bekat tantuan begadang bulu kacau Pak. Bismillahirrahmanirrahim ya kaburlah. Iku mana amalan? Nung sampean saja. Allah kemudian mengambil dari tulang rusuk di bagian atas sebelah kiri. Itu sebabnya contohlah tidur Nabi. Nggak boleh ditekan tulang kiri itu. Ya, miring ke kiri. Ya, betul kan? Menghadap kiblat supaya lahir tuh si Hawa. Semua amalan yang disyariatkan itu pasti ada sisi yang nggak tahu deh. Ya, ikuti syariatnya. Lanjutannya. Ketika Adam bangun, tak kaji, dilihatnya sabalah, aduh padu si ranca. Maka pas melihat Allahu Akbar. Jadi kalau ikhwan maliba pas jago malie padu si ranca di sabalahnya Allahu Akbar. Tapi kalau ndak malie makanya begini. Kira-kira apa itu? Nah, jangan kaku kaji kok. Anu gampangkan saya kaji. Ya. Kok kan malie bisa bela bini dia malie apa kok? Malie standar. Onde buruk kalau manusia kalau sudah apa kok? Sudah lalu nampak buruknya. Aduh dalam pandangan setan Allahu Akbar. Kok dari den mah itu Pak. Pujilah. Langgeng antum. Ngan duduk juga sulit gitu pas malie kebaun dulu gitu. Bertambul lah den macam itu gitu. Apalagi lo tua. Parah Pak. Itu sejarahnya pahami ya. Jadi ketika Adam bangun dilihatnya sebelah kiri Allahu Akbar, di dekatnya sudah ada. Kemudian langsung disalami, dicium keningnya, kenalan. Boror nyium kening, boror salam sudah jago Pak. Capek lah masak, jadian kopi, mandi lu gitu. Itu dah Pak. Logikanya apa itu? Itu nanti makanya jangan heran kalau kita siksa hidup ya Pak. Nggak ngikuti syariat. Kemudian didekati, disalami, karena Hawa merupakan bagian dari dirinya dia tahu. Siapa yang paling kamu sayang? Diri kamu? Itu dia. Istrimu itu diri kamu sendiri, itu Quran. Kalau tidak menganggap diri kamu sendiri, di kaluan kalau baru leka. Alah, basahin lah. Spiritual itu yang bisa dipahami secara cerdas Pak, ayat Quran tadi. Ngandung balik penjualnya. Ya. Karena Hawa merupakan bagian dari dirinya kita sendiri, maka tolong samakan dengan menyayangi diri kamu sendiri. Luko Hawa, luko puluh Pak, padusi. Paham ya? Capek lah. Nggak jomblo taruh ya Pak. Bahkan bisa lebih Pak.
belum nggak kaji itu. Kedua, dalam ayat An-Nisa ayat 1, dalam surat An-Nisa ayat 1, arti kalimat minha, min jinsiha, kan ada tuh, dari jenis Adam, bukan dari tubuhnya, disinha. Ini dipilih oleh Imam Abu Muslim Asfahani yang menurut beliau tersandarkan pada firman Allah Quran surat An-Nahl surat 17 ayat 72. Baca dulu. Baca dulu. Kita dalami dulu, Pak. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Nah, uniknya syariat. Istri bisa cerai, anak tidak bisa cerai. Susah nggak? Secara spiritual tak balik lagi, Pak. Sebenarnya istri nggak bisa cerai, Pak, karena dari dirimu sendiri. Ya, betul. Jadi kalau dia menyatu lengket kepada diri kita, nggak akan bisa bercerai. Maka ada ajaran Kristiani nggak boleh bercerai. Nah ya, kecuali mati. Beda lagi. Ya. Bertambah boleh, Pak. Tuh. Karena cairan banyak. Ya. Ini ada yang menafsirkan begini, menyandarkan. Nah, Allah menjadikan pasangan kalian min afusikum dari jenis kalian. Betul. Ketika mengutus pada mereka ada seorang rasul min anfusihim, menyandarkan di sini dari jenis mereka, dari jenis kalian. Itu perbedaannya. Anfusikum dari jenis kalian, anfusihim dari jenis mereka. Beda. Dia menyandarkan kepada Quran surat Ali Imran 164. Baca tuh. Oh, itu beda tuh. Itu salah tafsir tuh. Nah, ini banyak ulama kalau nggak ngerti jadi mufasir ya repot, Pak. Dibaca dulu. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Pengertian anfusihim di sini kepada
Kalau di Minang itu namanya suku. Nah, Nabi dari Quraisy, iya kan? Bukan dari diri Nabi sendiri, kan enggak? Apa ya? Berarti kalau istri bukan dari suku, tapi dari dirimu sendiri, anfusikum. Duduk Pak. Ini enggak andung perdalam karena wawasan ini akan lebih mengembang banyak ya. Kata Al-Qadli, berapa pendapat ulama lebih kuat, lebih sahih firman Allah, khalaqum min anfasin wahidatin. Diciptakan Hawa itu menciptakan kamu dari satu tubuh. Istri kamu tuh dari tubuh kamu sendiri. Duduk. Itu dia. Jadi Hawa itu tidak dari tanah, dari ciptaan Adam dari sendiri. Jadi awak juga awak nikah. Ada yang disebut hemafrodit lah. Nah duduk itu disebut hemafrodit ya gitu. Nah, dirimu sendiri itu bisa sampai 4, bisa sampai 6, bisa sampai 17 loh. Oh, hati-hati Pak. Oh, ya. Nah, hati-hati Pak. Tapi di situ dituntut keadilan dan kesifat Tuhan. Boleh lebih dari satu. Sanggup gak antum berbuat adil? Bahaya itu. Ya, adil itu makomatnya tinggi banget ya. Karenanya kita lebih sepakat kepada Quran An-Nisa surat 4 ayat 1. Duduk? Ya, itu yang lain. Jika Hawa diciptakan dari tanah, maka kata yang pantas pastilah manusia diciptakan dari dua jenis. Nafsaini, bukan min nafsin wahidati. Ya, itu alasan lain bahwa Allah Ta'ala berkuasa menciptakan Adam dari tanah, pastilah dia pun berkuasa menciptakan Hawa dari tanah. Ya, betul kekuasaan Allah itu, tapi secara analogi manusia harus diperdalam secara keilmuan berdasarkan tuntunan Al-Quran. Nah, jika demikian, apa faedahnya kalimat yang mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam yang paling atas? Faedahnya, ada yang tahu? Harus dipahami supaya kita tahu. Kalau kita ingin berjodoh, kita menghadapi istri, ras paling kuat katanya. Bukan begitu sebenarnya. Karena kita nggak mengilmuinya. Tolong dibaca As-Sajdah. Surat 32, ayat 7 dan ayat 8. Dibaca tuh. As-Sajdah. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين yang membuat segala sesuatu yang ia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Beda. Jadi anak itu beda Pak. Ya walaupun unsurnya dari tanah, tapi beda. Tapi prosesnya dari air yang hina. Ya. Nah, jadi pada kedua ayat tadi jelas bahwa penciptaan manusia pertama dan selanjutnya berbeda. Keturunan kita berbeda, dia punya rezeki sendiri, punya jalan sendiri. Ya. Nah, jadi jangan terlalu dicenderungi anak itu dituntun. Kalau belum mampu dikasih makan, kita kasih makan, dia beri rezeki, dikasih pengetahuan, diajarin. Tapi kalau istri nggak bisa begitu Pak. Istri itu dirimu sendiri, sayangi. Perhatiin, nah itu yang nggak dilakuin. Jadi nggak boleh sama istri, harta lu nggak bisa, Pak. Harta istri ya harta kita, harta suami harta istri, gitu Pak. Paham ya? Maka barokah itu.
Zaman sekarang kan ini bini gue yang nyari gitu. Gue gak akan ngambil, gak bisa gitu Pak. Makanya jangan marah kalau dompet antum diacak-acak oleh bini. Gitu Pak. Yang ngacak-acak kan kamu sendiri kan gitu. Ya. Jadi nggak ada transaksional. Paham ya? Paham ya? Insya Allah berkah Pak. Itu ya. Ini bukan menangi, bukan kata andung. Ini kata tuntunan firman secara lebih jelas kan. Apa yang mesti kita sampaikan ya. Kemudian diciptakan manusia kedua yaitu Hawa dari tanah, kemudian Adam dari tanah, menciptakan tubuh yang satu di pasangannya. Pada saat kedua tersebut summa ja'ala naslahu, kemudian Allah menjadikan keturunannya. Dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan juriyatu Adam, juriyat ya. Atau Bani Adam, anak cucu Adam itu berbeda. Di kalangan para sipir pun ada dua pendapat. Pertama, Hawa diciptakan dari Adam. Maksud perempuan itu seperti tulang rusuk yang selalu bengkok, sebagaimana dalam hadis ya. Ini kesifatan ya. Kita pahami lebih dalam dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda sahih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuminu billahi wa bil yaumil akhiri falayadati zarahu. Asma'ili wa syiri fil azwaji layumiluha asanan nahum kuliqanan minal ardi wa inna awizatal ardi hiyal alwizatu intuk hawinuha wa intuk huliha wayab komu awizan Ismaili wa syiri fil azwaji layumaluha asanan. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Kemana larinya tuh? Istrimu bro, tetangganya tuh dari dirimu sendiri. Tetangga sebelah, rumputnya mungkin hijau, itu kemana larinya kok? Dengarlah wasiatku tentang para istri, kan ke situ larinya. Agar diperlakukan dengan baik tetanggamu itu. Duduk. Karena kalau sudah keluar menjadi makhluk itu jadi tetangga. Duduk gak? Ya. Karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau meluruskannya berarti mematahkannya. Jika membiarkannya berarti akan tetap bengkok. Dengarlah wasiatku tentang para istri agar diperlakukan dengan baik. Muttafaq alaih. Ayo, itu susahnya Pak. Pertanyaannya, siap berjodoh? Diuji, ya. Bukan takut dengan harta, tidak ada hartanya. Pas ado bini, siap ngajarinnya dari dirimu sendiri. Siap angkum dikicu, dibengkokin. Suruh ke kiri, belok ke kanan. Sensu, belok ke kidal. Logikanya kan itu tuh. Kan tidak salah hadis. Quran tidak salah kan? Natural enggak tuh? Natural. Kedua, Hawa benar-benar terbuat dari tulang rusuk Adam. Bukan tulangnya loh. Yang diambil kemudian dijadikan Hawa waktu tidur Nabi. Melainkan dari saripati atau air yang mengalir dari tulang rusuk. Itu yang disebut sulallah. Pada surat Asy-Sajdah ayat 7 tadi. Itu artinya kan cairan. Di antara pendapat mufasir sebagai berikut. Imam Abdul Razak Ibnul Mudzabir meriwayatkan dari Qatadah radhiyallahu anhu bahwa sulala itu adalah air yang keluar dari manusia melalui jalur zakar. Nah, nih repot lagi nih. Selanjutnya dijelaskan dalam tafsir Ad-Durrul Mansur bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk suaminya dan merupakan keturunannya. Imam Al-Farabi, Ibnu Abi Syabah, Ibnu Zarir dan Ibnu Madzur meriwayatkan dari Mujahid radhiyallahu anhu dalam mengartikan ba'da khalaqal insana min tin, yaitu Adam, summa ja'ala naslahu, yaitu anaknya, min sulalitin, itulah min ma'anin mahin, istrimu.
Beda. Bahkan yang lemah dari cairan laki-laki, ya, itu istrimu. Lemah ya, maka kita melindungi kalau sudah lahir. Ya. Imam Adun bin Hamid, Ibnu Jarir, Ibnu Zair, dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari Qatadah radhiyallahu anhu tentang ja'alana slahu, yaitu keturunannya min sulalatin, yaitu cairan air. Jika kita tidak setuju bahwa Hawa dikatakan anak Adam tanpa ibu, kalau antum gak setuju, sebut saja ia keturunannya. Itu yang paling bijaksana. Ya, nah, sebagaimana dijelaskan surat As-Sajdah ayat 7. Jadi bagaimanapun awal mula penciptaan manusia pertama dan kedua, sekalipun tidak dipahami prosesnya, tapi wajib kita mengimaninya. Insya Allah ini benar nih. Imani aja. Jadi kan lebih, kalau ini kan menjadi ekstrim kalau menyebut gini. Hawa adalah anak Adam tanpa ibu, ekstrim nggak? Padahal kenyataannya begitu. Sepakat? Alhamdulillah. Jadi imani saja bahwa istrimu adalah keturunanmu sendiri. Jangan dijabarin keluar kalau nggak bebusan ranginnya nih, ya kan? Nah, kita tutup dulu.